Di sudut Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Ampera, ada sebuah rumah makan Padang yang tak begitu besar, namun selalu ramai pengunjung. Rumah makan ini dikenal dengan nama Warung Padang Ujo, sebuah tempat yang seakan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari warga setempat. Warung ini dikelola oleh seorang pria paruh-baya bernama Ujo, yang selalu tampak sibuk di dapur. Dengan rambut yang mulai memutih dan garis-garis keriput di wajahnya, Ujo adalah sosok yang sederhana, namun penuh ketekunan. Setiap hari, tak ada yang berubah di warung ini. Ujo selalu memulai harinya dengan menyapa para pelanggan setia yang datang, meskipun kadang wajah-wajah itu tampak sudah dikenal. Rumah makan Padang Ujo bukan hanya tempat makan, tetapi juga menjadi semacam tempat berkumpul bagi banyak orang. Dari pegawai kantoran, mahasiswa, hingga para pekerja lapangan yang singgah sebentar, semuanya datang untuk menikmati nasi Padang dengan berbagai lauk yang menggugah selera. Namun, ada satu hal yang membedakan rumah makan ini dengan rumah makan Padang lainnya. Di dapur, ada sebuah kuali penanak nasi tua yang tidak boleh diganti, meskipun kuali tersebut sudah tampak sangat usang. Setiap pagi, Ujo akan memasukkan beras ke dalam kuali itu dan menyalakan api. Suara mendesis dari uap nasi yang dimasak selalu terdengar, dan pelanggan yang datang dapat merasakan aroma harum yang menyeruak dari dapur. Nasi yang dimasak dengan kuali itu konon memiliki cita rasa yang luar biasa, berbeda dengan rumah makan Padang lain. Banyak pelanggan yang datang hanya untuk menikmati nasi dari kuali tua tersebut, meskipun mereka tahu bahwa harganya sedikit lebih mahal dibandingkan tempat makan lainnya. Pelanggan pertama yang datang hari itu adalah Pak Heru, seorang pegawai pemerintah yang sering makan siang di sana. Begitu memasuki warung, Pak Heru langsung menyapa Ujo dengan ramah. "Pagi, Ujo. Nasi Padang seperti biasa, ya?" tanyanya sambil tersenyum. "Siap, Pak Heru. Nasi Padang spesial, sudah saya siapkan," jawab Ujo sambil mematikan kompor dan segera menyiapkan pesanan. Sambil bekerja, Ujo selalu berbicara dengan pelanggannya, mendengarkan cerita dan keluh kesah mereka, seolah-olah warung ini lebih dari sekadar tempat makan, melainkan rumah kedua bagi mereka. Tapi, bagi Ujo sendiri, ada satu hal yang selalu mengusik pikirannya. Kenapa warungnya bisa begitu ramai dan sukses, sementara usaha lain yang sejenis seringkali tutup? Ia sadar bahwa ada kekuatan yang tidak tampak di balik semua ini, sesuatu yang terasa tidak biasa. Semua berawal sejak pertama kali ia membuka warung ini beberapa tahun lalu. Ujo ingat betul, ketika ia membuka rumah makan ini, ia hanya memiliki sedikit modal dan sebuah kuali tua peninggalan ibunya yang sudah usang. Saat itu, rumah makan Padang yang baru dibuka di daerah Ampera sudah sangat banyak, dan persaingan semakin ketat. Namun, ada yang berbeda dari rumah makan Ujo, ada sesuatu yang membuat orang-orang selalu kembali. Banyak pelanggan yang mengatakan bahwa nasi Padang di sana terasa lebih enak, lebih harum, dan lebih menggugah selera. Ujo tidak pernah merasa bahwa dirinya lebih pintar atau lebih ahli dalam memasak dari yang lain, tapi ia tahu bahwa ada sesuatu yang membuat semua ini berhasil. Suatu hari, setelah warung baru dibuka selama beberapa bulan, datanglah seorang pria tua, yang saat itu Ujo tidak tahu siapa. Pria itu mengenakan pakaian lusuh dan membawa sebuah tas tua yang sudah sangat usang. Tanpa basa-basi, pria itu mendekati Ujo yang sedang memasak di dapur. "Anak muda," kata pria itu sambil memandang ke arah kuali tua yang sedang dipanaskan di atas kompor. "Aku melihat kamu sudah mulai ramai. Tapi ingat, ada satu hal yang tidak boleh kamu lupakan." Ujo terkejut mendengar suara pria itu, dan ia berhenti sejenak untuk menghadapinya. "Apa maksudnya, Pak?" tanya Ujo dengan penuh rasa penasaran. Pria tua itu hanya tersenyum dan menepuk kuali penanak nasi yang ada di hadapan Ujo. "Kuali ini," kata pria itu pelan, "jangan sekali-sekali diganti. Ini adalah kunci dari semua rezeki yang akan datang kepadamu. Kamu harus menjaga kuali ini, dan jika kamu ingin usaha ini sukses, lakukan ritual tertentu setiap bulan purnama." Ujo terdiam mendengar ucapan pria itu. Tentu saja, ia merasa sedikit skeptis. Namun, pria tua itu terlihat begitu yakin, dan ada sesuatu dalam matanya yang membuat Ujo merasa bahwa perkataannya bukan hanya omong kosong. Tanpa banyak bicara, pria itu segera pergi, meninggalkan Ujo dengan kebingungannya. Hari-hari berikutnya, meskipun Ujo merasa cemas dan ragu, ia memutuskan untuk mengikuti saran pria tua itu. Setiap malam bulan purnama, Ujo akan pergi ke dapur setelah pelanggan-pelanggan pergi dan melakukan ritual seperti yang disarankan.
Ia tidak tahu persis apa maksud dari ritual tersebut, tetapi ada sebuah perasaan yang menguasai dirinya setiap kali ia melakukannya, seperti ada kekuatan yang mengalir dalam dirinya. Lama-kelamaan, rumah makan Padang Ujo benar-benar mulai dikenal. Dari pelanggan yang datang karena penasaran, menjadi pelanggan tetap yang tak pernah absen. Salah satunya adalah Bu Sari, seorang ibu rumah tangga yang tinggal tak jauh dari warung tersebut. Setiap hari, Bu Sari datang dengan anak-anaknya, menikmati hidangan Padang yang selalu segar. Ia bahkan bercerita kepada teman-temannya bahwa setiap kali makan di sini, ia merasa seperti ada sesuatu yang berbeda, seakan makanannya mengandung energi yang memberi semangat. Namun, seiring berjalannya waktu, Ujo mulai merasa ada yang ganjil. Di beberapa malam bulan purnama, setelah melakukan ritual, ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengintai. Perasaan tidak nyaman itu sering datang tiba-tiba, seperti ada seseorang yang mengawasi. Kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Pada suatu malam, setelah ritual, Ujo mendengar suara desis halus di dalam kuali tua tersebut. Suara itu sangat lembut, namun terdengar jelas di telinga Ujo. Ketika ia mendekat untuk memeriksa, ia tidak menemukan apa-apa, hanya beras yang sedang dimasak dengan uap yang mengepul. Suara itu menghilang begitu saja. Namun, perasaan aneh itu tak kunjung pergi. Selain itu, beberapa pelanggan mulai mengeluhkan hal-hal kecil yang tidak wajar. Seorang pria yang datang untuk pertama kali merasa ada aroma asing yang mengganggunya. "Maaf, apakah Anda baru mengganti bahan masakan?" tanyanya dengan curiga. Namun, Ujo hanya menjawab sambil tersenyum. "Tidak, Pak. Semua bahan di sini tetap sama." Namun, ada satu hal yang tak bisa disangkal, bisnis rumah makan Padang Ujo memang semakin berkembang. Banyak pelanggan yang mengklaim bahwa rasa nasi dan lauk di sini selalu memuaskan, bahkan setelah bertahun-tahun. Ujo merasa kebingungannya semakin besar, tetapi satu hal yang ia yakin, kuali tua itu adalah rahasia utama di balik semua keberhasilannya. Sesuatu yang lebih besar dari yang ia bisa pahami, sesuatu yang menjadikannya terikat dengan dunia yang tak kasat mata. Keanehan-keanehan yang mulai terjadi tak kunjung reda. Ujo semakin sering merasakan hal-hal aneh yang tak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Suara desisan yang datang dari dalam kuali tua, meskipun samar, selalu mengingatkannya pada sesuatu yang lebih besar dari sekadar bisnis. Ada kekuatan yang mengalir dalam diri Ujo setiap kali ia melakukan ritual, dan meskipun perasaan itu kadang menakutkan, ia tidak bisa menahan dorongan untuk terus melakukannya. Beberapa malam setelah ritual yang pertama, Ujo mulai memperhatikan tanda-tanda lain yang tak biasa. Suatu malam, setelah pelanggan terakhir meninggalkan warung, Ujo seperti biasa membersihkan meja dan menyapu lantai. Ketika ia berjalan menuju dapur untuk mematikan kompor, ia melihat bayangan gelap bergerak cepat di jendela. Jantungnya berdetak lebih kencang. Meskipun hanya sekejap, bayangan itu cukup untuk membuat tubuhnya kaku. Ia bergegas ke dapur, namun tak ada apa-apa. "Apa itu? Pikiran buruk saja, mungkin," gumamnya dalam hati, mencoba menenangkan diri. Tetapi meski berusaha menyangkal, rasa cemas itu semakin mencekam. Sesaat sebelum ia menutup pintu dapur, terdengar suara langkah kaki yang cukup berat dari belakangnya, seakan ada seseorang yang baru saja masuk ke warung, padahal seluruh pelanggan sudah pulang. Ujo menoleh cepat, tetapi lagi-lagi, tidak ada apa-apa. Semua lampu warung sudah dimatikan, hanya ada sedikit cahaya bulan yang masuk melalui jendela. Semua terasa sunyi, seperti biasa, tetapi jantung Ujo berdebar cepat. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu dan melanjutkan ritual seperti biasanya. Setiap malam bulan purnama, ritual semakin terasa seperti sebuah kewajiban yang tak boleh ditinggalkan. Ujo mendirikan dupa, menyalakan lilin, dan memanjatkan doa-doa yang bahkan ia tidak sepenuhnya mengerti maknanya. Tapi ada sesuatu dalam diri Ujo yang menuntutnya untuk terus melakukannya. Ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara agar warungnya tetap ramai, agar usahanya tetap bertahan di tengah persaingan yang kian ketat. Suatu malam, ketika ritual bulan purnama sedang berlangsung, Ujo merasa sangat lelah. Terkadang ia bertanya-tanya, apa yang akan terjadi jika ia berhenti? Tetapi seiring dengan ketakutannya, ia juga merasa seakan-akan ada energi yang memberinya keberanian, sesuatu yang datang dari dalam kuali tua itu. Saat itulah suara desis itu kembali terdengar, kali ini lebih keras, lebih jelas,
dan seolah-olah menyapa Ujo dengan kata-kata yang tak dapat ia mengerti. "Jaga aku, Ujo. Jangan tinggalkan aku." Suara itu berbisik, dengan nada yang seperti berasal dari dalam hati Kuali, membuat bulu kuduk Ujo meremang. Ia membekap mulutnya dengan telapak tangan, terkejut dan bingung. Namun, suara itu semakin menguat. "Apa ini? Apa yang terjadi?" tanya Ujo terbata-bata. Matanya terpaku pada Kuali tua yang kini tampak lebih hidup dari sebelumnya. Suara desisan itu seolah berasal dari dalam Kuali, namun tidak ada orang lain di ruangan itu. Ujo merasa tubuhnya semakin dingin. Ia takut jika melakukan ritual ini lebih lama lagi, ada konsekuensi yang lebih besar. Namun, di sisi lain, ia merasa ada semacam kewajiban yang membelenggunya. Tanpa Kuali itu, tanpa ritual ini, ia merasa akan kehilangan segalanya. Pada pagi harinya, meskipun perasaan takut dan kebingungan menghantui dirinya, Ujo kembali membuka warung seperti biasa. Pelanggan mulai berdatangan satu persatu, wajah-wajah familiar yang datang untuk menikmati nasi padang buatan Ujo. Mereka tak tahu betapa beratnya beban yang dirasakan Ujo. Semua tampak seperti biasa, seperti tak ada yang terjadi. Pak Heru, yang datang setiap hari, seperti biasa memesan seporsi nasi padang dengan sambal hijau yang pedas. "Ujo, ada yang aneh di masakanmu hari ini, Deh. Rasanya beda, lebih enak dari biasanya," serunya sambil mengunyah lauk rendang yang empuk. Ujo hanya tersenyum, meski senyum itu terasa kecut. Ia mulai merasa bahwa keanehan yang terjadi di rumah makannya tak sekadar berhubungan dengan Kuali tua itu. Ada sesuatu yang lebih besar yang mengatur segalanya, dan ia sudah terjerat dalam permainan itu. Tak ada jalan keluar, setidaknya tidak untuk sekarang. Namun, tidak semua pelanggan tampaknya merasa nyaman. Seperti yang terjadi pada Busari, seorang ibu rumah tangga yang sudah beberapa kali datang bersama anak-anaknya. Hari itu, saat Busari memesan seporsi nasi padang, ia tampak sedikit terkejut saat mencicipi hidangan. "Ujo, maaf, tapi nasi ini, ada sesuatu yang aneh," kata Busari, menatap piringnya dengan ragu. Ujo langsung mendekati meja Busari, khawatir. "Aneh bagaimana, Bu? Apakah ada yang tidak enak dengan makanannya?" tanyanya penuh cemas. "Bukan soal rasanya, tapi bau. Seperti bau daun-daun kering atau tanah basah. Tapi hanya sebentar, setelah itu hilang." Busari tampak bingung, tetapi ia melanjutkan makannya. Ujo terdiam. Ia tak tahu harus berkata apa. Ada perasaan tidak enak yang menghantui dirinya. Kejadian-kejadian aneh semakin sering, dan ia merasa bahwa segala sesuatu yang terjadi di warung ini, baik atau buruk, terhubung dengan Kuali tua tersebut. Suatu malam bulan purnama, setelah warung tutup dan pelanggan terakhir pergi, Ujo kembali ke dapur untuk melaksanakan ritual. Begitu ia menyalakan lilin dan menaruh dupa di sekitar Kuali, sebuah rasa cemas yang tak bisa dijelaskan menyelimuti dirinya. Dengan hati berdebar, ia mulai merapal doa-doa yang sudah menjadi kebiasaannya. Namun, kali ini berbeda. Ada sesuatu yang menunggunya. Tiba-tiba, suara desisan itu terdengar lagi, lebih keras dari sebelumnya. Kali ini, suara itu bukan hanya sekadar bisikan, tetapi terdengar jelas dan nyata. "Kamu sudah tahu, Ujo, jika kamu berhenti, semuanya akan hilang. Kamu tidak bisa lari dariku. Kuali ini adalah milikku, dan kamu adalah pelayan yang setia." Ujo merasa tubuhnya kaku. Apa yang sedang terjadi? Pikirnya. Suara itu bukan berasal dari manusia. Ini bukan hanya sebuah ritual. Ini adalah janji yang terikat. Dan Ujo, tanpa sadar, sudah berada dalam pusaran yang jauh lebih dalam daripada yang ia bayangkan. Ketika ia menatap Kuali tua itu, matanya tertuju pada sesuatu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya di dalam permukaan Kuali yang berkarat itu. Ada sebuah gambar samar, seperti wajah yang tersenyum gelap. Senyum yang penuh dengan rahasia, dan yang lebih mengerikan, senyum itu seolah mengenalinya. Beberapa hari setelah kejadian malam bulan purnama itu, Ujo mulai melihat tanda-tanda aneh. Di luar dapur, pelanggan yang datang ke rumah makan Padang Ujo mulai bersikap tidak biasa. Ada yang tiba-tiba terdiam ketika sedang makan, seolah-olah mereka merasa tidak nyaman. Beberapa pelanggan bahkan mengeluh tentang bau yang datang dari dapur,
Meskipun Ujo sudah memastikan bahwa tidak ada yang berubah dalam cara ia memasak. Suatu hari, Busari kembali datang bersama anak-anaknya. Ketika ia sedang makan, tiba-tiba ia terbatuk keras. "Ujo, ada sesuatu yang aneh lagi. Ada bau tanah yang kuat, seperti bau kuburan," katanya, meringis sambil menutup hidungnya. Ujo terkejut mendengar itu, karena selama ini ia tak pernah mencium bau seperti yang dikeluhkan Busari. Bahkan beberapa pelanggan lain juga mengeluhkan hal serupa. Sejak saat itu, Ujo semakin merasa cemas. Apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini? Apakah kuali tua itu mulai menunjukkan tanda-tanda kekuatannya yang lebih gelap? Suara desisan yang terdengar dari dalam kuali semakin sering, dan meskipun ia tidak ingin mengakui, ia merasa ada sesuatu yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Satu malam, saat ia sedang duduk di dapur setelah menutup warung, Ujo merasa ada perubahan besar dalam dirinya. Wajahnya yang biasanya tenang kini tampak penuh kecemasan. Tiba-tiba, sebuah bisikan kembali terdengar di telinganya. "Kamu tidak bisa menghentikannya, Ujo. Kuali ini adalah milikku. Semua yang kamu miliki, semua yang kamu nikmati, akan hilang jika kamu berhenti. Kuali ini akan menuntut bayarannya." Suara itu begitu nyata, seakan berasal dari dalam dirinya sendiri. Ujo tidak bisa mengabaikannya lagi. Ada sesuatu yang sangat salah, dan ia tahu bahwa ia sudah masuk lebih dalam dari yang ia bayangkan. Di luar dapur, malam bulan purnama mulai menjelang. Namun, malam itu terasa lebih gelap daripada sebelumnya. Ujo berdiri di depan kuali tua yang tampaknya semakin berkarat, seolah menyambut malam yang penuh dengan pertanyaan tanpa jawaban. Apakah ia harus terus melanjutkan ritual ini? Atau, apakah sudah waktunya untuk melepaskan diri dari cengkeraman kuali yang tampaknya semakin menguasainya? Malam bulan purnama itu datang dengan lebih hening dari biasanya. Tak ada suara bising dari kendaraan yang berlalu lalang di Jalan Ampera, hanya deru angin yang sesekali menyapu dedaunan di luar warung. Ujo duduk terdiam di belakang meja kecil yang biasa ia pakai untuk menulis catatan pesanan, menatap kuali tua yang sudah ada sejak pertama kali ia membuka rumah makan Padang ini. Kuali itu tampak lebih tua dari usianya, dengan karat yang menyelimuti sebagian besar permukaannya. Namun, meskipun tampak rapuh, kuali itu tetap kokoh di tempatnya, seolah memiliki kehidupan sendiri. Sudah beberapa hari ini, perasaan Ujo semakin tidak menentu. Setiap kali ia mendekati kuali, ada semacam perasaan aneh yang menyelimuti dirinya, seperti ada energi yang menyerap semua kekuatannya. Ia tahu, malam ini adalah malam yang menentukan malam bulan purnama yang selalu membangkitkan kekuatan itu. Tapi, apakah ia siap menghadapi kenyataan yang semakin menghantuinya? Dan, lebih penting lagi, apakah ia masih punya pilihan? Selama beberapa minggu terakhir, kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Pelanggan yang datang ke rumah makan Padang Ujo mulai merasa cemas. Ada yang mengatakan bahwa mereka merasa tidak nyaman, seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari sudut-sudut ruang. Beberapa lainnya mengeluh tentang aroma aneh yang tiba-tiba muncul, bau tanah basah atau bahkan bau daun kering yang sering tercium di sekitar warung. Busari, yang sudah lama menjadi pelanggan setia, bahkan sempat terbatuk hebat dan menyebutkan bau seperti kuburan. Meskipun Ujo berusaha menyangkal dan mengatakan bahwa itu hanya halusinasi, hatinya sendiri mulai ragu. Namun, malam ini adalah malam purnama. Setiap bulan, tanpa terkecuali, Ujo selalu menjalankan ritualnya. Meskipun ketakutan dan kebingungan menguasai dirinya, ia merasa tidak punya pilihan lain. Kuali itu sudah terlalu mengikatnya, dan keberuntungan yang ia rasakan selama ini seolah datang dari sana. Kalau ia berhenti, apakah itu berarti semuanya akan berakhir? Apakah nasib warungnya akan kembali seperti semula? Seperti ketika pertama kali ia membuka tempat ini dengan segala keterbatasannya, Ujo berdiri dan berjalan menuju dapur. Di sana, kuali tua menanti, seolah tahu apa yang akan dilakukan. Ia menyalakan lilin, meletakkan dupa di sekeliling kuali, dan mulai merapal doa yang sudah menjadi kebiasaannya. Tapi malam ini, ada perasaan yang berbeda. Seperti ada ketegangan yang menggantung di udara. Ujo merasa seakan ada sesuatu yang menunggu untuk terjadi. Sesuatu yang tak bisa ia hindari lagi. Mata Ujo tertuju pada permukaan kuali yang berkarat. Kali ini, gambar samar itu muncul lagi. Wajah yang sudah ia lihat beberapa kali,
Wajah yang tampak tersenyum dengan cara yang tidak wajar, kini semakin jelas. Senyum itu seolah menatapnya langsung, mengandung makna yang tak bisa ia mengerti. Apa yang sedang terjadi? Pikir Ujo dalam hati. Kenapa wajah itu selalu muncul? Dan apa yang ia inginkan dariku? Tiba-tiba, suara desisan terdengar lagi. Kali ini lebih keras dan lebih jelas. Seolah-olah datang dari dalam kuali itu sendiri. Ujo merinding, tetapi tubuhnya seolah terikat oleh suara itu, seperti dipaksa untuk mendengarkannya. Jangan takut, kamu sudah memilih jalan ini. Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Kamu adalah pelayan setia. Kuali ini adalah milikku, dan kamu akan selalu menjaganya. Suara itu begitu dekat, begitu nyata, meskipun tidak ada satupun di dapur selain Ujo. Perlahan, Ujo mulai merasakan kehadiran yang lain, sesuatu yang tak terlihat, namun sangat nyata. Ada kekuatan yang merasuk ke dalam tubuhnya, sesuatu yang menuntutnya untuk terus melakukan ritual ini. Kekuatan itu terasa semakin kuat, semakin menguasai dirinya. Ujo menundukkan kepala, seakan tidak mampu melawan kekuatan yang ada. Apa yang akan terjadi jika aku berhenti? Pikirnya, ragu. Apakah semuanya akan hilang? Ia teringat kata-kata pria tua yang pertama kali memberinya kuali itu. Jangan pernah mengganti kuali ini. Itu adalah kunci dari segala rezekimu. Apa yang sebenarnya pria tua itu maksudkan? Mengapa ia begitu yakin bahwa kuali ini memiliki kekuatan yang begitu besar? Tiba-tiba, kuali itu bergetar. Ujo terkejut, dan perlahan mendekatkan wajahnya ke permukaan kuali. Di dalamnya, ia bisa melihat bentuk-bentuk yang bergerak, seolah-olah ada sesuatu yang hidup di dalam kuali itu. Sesuatu yang ingin keluar. Ujo mundur sejenak, tetapi matanya tetap tertuju pada kuali yang semakin bergetar hebat. Suara desisan itu semakin keras, dan kini terdengar seperti bisikan ribuan suara. Aku sudah menunggumu. Aku sudah lama menunggumu untuk menyelesaikan tugasmu. Suara itu semakin jelas. Tugasmu belum selesai. Kuali ini belum penuh. Kamu harus terus menjaganya, menjaga aku. Ujo merasa tubuhnya semakin dingin. Apa yang harus ia lakukan? Ia mencoba mengalihkan pandangannya, tapi mata seperti terikat pada kuali tua itu. Tanpa sadar, ia mulai merapal kata-kata yang sebelumnya tidak pernah ia katakan. Kata-kata yang terdengar asing, seperti doa atau mantra yang tidak pernah ia pelajari. Apakah ini apa yang harus aku lakukan? Suara Ujo terdengar pelan, seperti tak yakin. Namun, dalam dirinya, ada dorongan kuat untuk melanjutkan, untuk tidak berhenti. Kuali itu sudah menjadi bagian dari dirinya, dan ia tahu bahwa untuk menghentikan ritual ini, akan ada konsekuensi yang lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan. Secara tiba-tiba, seiring dengan puncak suara desisan yang menggelegar, kuali itu meledak bukan dalam arti harfiah, tetapi seolah-olah seluruh ruang di sekitar Ujo dipenuhi oleh cahaya putih yang menyilaukan. Ujo terperanjat, tak bisa bergerak, hanya bisa menatap kosong ke dalam cahaya yang semakin terang. Saat cahaya itu akhirnya meredup, ada sesuatu yang berbeda. Suasana sekitar menjadi begitu sunyi, tak ada suara apapun selain detak jantung Ujo yang berdetak kencang. Namun, ketika ia membuka matanya, ada satu hal yang jelas terlihat, sebuah simbol yang terukir di permukaan kuali. Sebuah simbol yang tidak pernah ia lihat sebelumnya, sebuah tanda yang membuatnya merasa bahwa ia telah melangkah terlalu jauh. Simbol itu tampak seperti gambar tangan yang memegang sebuah kunci, namun di tengahnya ada lingkaran gelap, seperti sebuah mata yang menatap tajam. Ujo menatap simbol itu dengan penuh rasa takut dan kebingungan. Apa artinya ini? Pikirnya, hatinya penuh dengan pertanyaan yang tak bisa dijawab. Malam itu, Ujo merasa ada sesuatu yang telah berubah dalam dirinya. Sesuatu yang tidak bisa ia kembali, sesuatu yang tidak bisa ia hindari lagi. Kuali itu bukan hanya alat masak nasi, tetapi itu adalah portal, sebuah pintu yang membuka jalan menuju dunia yang tak ia ketahui. Dan Ujo adalah pengawal yang tak bisa lepas dari takdir ini. Suara itu begitu nyata, seakan berasal dari dalam dirinya sendiri. Ujo tidak bisa mengabaikannya lagi. Ada sesuatu yang sangat salah, dan ia tahu bahwa ia sudah masuk lebih dalam dari yang ia bayangkan. Di luar dapur, malam bulan purnama mulai menjelang. Namun, malam itu terasa lebih gelap daripada sebelumnya.
Ujo berdiri di depan kuali tua yang tampaknya semakin berkarat, seolah menyambut malam yang penuh dengan pertanyaan tanpa jawaban. Apakah ia harus terus melanjutkan ritual ini? Atau, apakah sudah waktunya untuk melepaskan diri dari cengkeraman kuali yang tampaknya semakin menguasainya? Malam bulan purnama itu datang dengan lebih hening dari biasanya. Tak ada suara bising dari kendaraan yang berlalu lalang di Jalan Ampera, hanya deru angin yang sesekali menyapu dedaunan di luar warung. Ujo duduk terdiam di belakang meja kecil yang biasa ia pakai untuk menulis catatan pesanan, menatap kuali tua yang sudah ada sejak pertama kali ia membuka rumah makan Padang ini. Kuali itu tampak lebih tua dari usianya, dengan karat yang menyelimuti sebagian besar permukaannya. Namun, meskipun tampak rapuh, kuali itu tetap kokoh di tempatnya, seolah memiliki kehidupan sendiri. Sudah beberapa hari ini, perasaan Ujo semakin tidak menentu. Setiap kali ia mendekati kuali, ada semacam perasaan aneh yang menyelimuti dirinya, seperti ada energi yang menyerap semua kekuatannya. Ia tahu, malam ini adalah malam yang menentukan malam bulan purnama yang selalu membangkitkan kekuatan itu. Tapi, apakah ia siap menghadapi kenyataan yang semakin menghantuinya? Dan, lebih penting lagi, apakah ia masih punya pilihan? Selama beberapa minggu terakhir, kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Pelanggan yang datang ke rumah makan Padang Ujo mulai merasa cemas. Ada yang mengatakan bahwa mereka merasa tidak nyaman, seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari sudut-sudut ruang. Beberapa lainnya mengeluh tentang aroma aneh yang tiba-tiba muncul, bau tanah basah atau bahkan bau daun kering yang sering tercium di sekitar warung. Bu Sari, yang sudah lama menjadi pelanggan setia, bahkan sempat terbatuk hebat dan menyebutkan bau seperti kuburan. Meskipun Ujo berusaha menyangkal dan mengatakan bahwa itu hanya halusinasi, hatinya sendiri mulai ragu. Namun, malam ini adalah malam purnama. Setiap bulan, tanpa terkecuali, Ujo selalu menjalankan ritualnya. Meskipun ketakutan dan kebingungan menguasai dirinya, ia merasa tidak punya pilihan lain. Kuali itu sudah terlalu mengikatnya, dan keberuntungan yang ia rasakan selama ini seolah datang dari sana. Kalau ia berhenti, apakah itu berarti semuanya akan berakhir? Apakah nasib warungnya akan kembali seperti semula? Seperti ketika pertama kali ia membuka tempat ini dengan segala keterbatasannya? Ujo berdiri dan berjalan menuju dapur. Di sana, kuali tua menanti, seolah tahu apa yang akan dilakukan. Ia menyalakan lilin, meletakkan dupa di sekeliling kuali, dan mulai merapal doa yang sudah menjadi kebiasaannya. Tapi malam ini, ada perasaan yang berbeda. Seperti ada ketegangan yang menggantung di udara. Ujo merasa seakan ada sesuatu yang menunggu untuk terjadi. Sesuatu yang tak bisa ia hindari lagi. Mata Ujo tertuju pada permukaan kuali yang berkarat. Kali ini, gambar samar itu muncul lagi. Wajah yang sudah ia lihat beberapa kali, wajah yang tampak tersenyum dengan cara yang tidak wajar, kini semakin jelas. Senyum itu seolah menatapnya langsung, mengandung makna yang tak bisa ia mengerti. Apa yang sedang terjadi? Pikir Ujo dalam hati. Kenapa wajah itu selalu muncul? Dan apa yang ia inginkan dariku? Tiba-tiba, suara desisan terdengar lagi, kali ini lebih keras dan lebih jelas. Seolah-olah datang dari dalam kuali itu sendiri. Ujo merinding, tetapi tubuhnya seolah terikat oleh suara itu, seperti dipaksa untuk mendengarkannya. Jangan takut, kamu sudah memilih jalan ini. Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Kamu adalah pelayan setia. Kuali ini adalah milikku, dan kamu akan selalu menjaganya. Suara itu begitu dekat, begitu nyata, meskipun tidak ada satupun di dapur selain Ujo. Perlahan, Ujo mulai merasakan kehadiran yang lain, sesuatu yang tak terlihat, namun sangat nyata. Ada kekuatan yang merasuk ke dalam tubuhnya, sesuatu yang menuntutnya untuk terus melakukan ritual ini. Kekuatan itu terasa semakin kuat, semakin menguasai dirinya. Ujo menundukkan kepala, seakan tidak mampu melawan kekuatan yang ada. Apa yang akan terjadi jika aku berhenti? Pikirnya, ragu. Apakah semuanya akan hilang? Ia teringat kata-kata pria tua yang pertama kali memberinya kuali itu. Jangan pernah mengganti kuali ini. Itu adalah kunci dari segala rezekimu. Apa yang sebenarnya pria tua itu maksudkan? Mengapa ia begitu yakin bahwa kuali ini memiliki kekuatan yang begitu besar? Tiba-tiba,
Kuali itu bergetar. Ujo terkejut, dan perlahan mendekatkan wajahnya ke permukaan kuali. Di dalamnya, ia bisa melihat bentuk-bentuk yang bergerak, seolah-olah ada sesuatu yang hidup di dalam kuali itu. Sesuatu yang ingin keluar. Ujo mundur sejenak, tetapi matanya tetap tertuju pada kuali yang semakin bergetar hebat. Suara desisan itu semakin keras, dan kini terdengar seperti bisikan ribuan suara. Aku sudah menunggumu. Aku sudah lama menunggumu untuk menyelesaikan tugasmu. Suara itu semakin jelas. Tugasmu belum selesai. Kuali ini belum penuh. Kamu harus terus menjaganya. Menjaga aku. Ujo merasa tubuhnya semakin dingin. Apa yang harus ia lakukan? Ia mencoba mengalihkan pandangannya, tapi mata seperti terikat pada kuali tua itu. Tanpa sadar, ia mulai merapal kata-kata yang sebelumnya tidak pernah ia katakan. Kata-kata yang terdengar asing, seperti doa atau mantra yang tidak pernah ia pelajari. Apakah ini apa yang harus aku lakukan? Suara Ujo terdengar pelan, seperti tak yakin. Namun, dalam dirinya, ada dorongan kuat untuk melanjutkan, untuk tidak berhenti. Kuali itu sudah menjadi bagian dari dirinya, dan ia tahu bahwa untuk menghentikan ritual ini, akan ada konsekuensi yang lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan. Secara tiba-tiba, seiring dengan puncak suara desisan yang menggelegar, kuali itu meledak bukan dalam arti harfiah, tetapi seolah-olah seluruh ruang di sekitar Ujo dipenuhi oleh cahaya putih yang menyilaukan. Ujo terperanjat, tak bisa bergerak, hanya bisa menatap kosong ke dalam cahaya yang semakin terang. Saat cahaya itu akhirnya meredup, ada sesuatu yang berbeda. Suasana sekitar menjadi begitu sunyi, tak ada suara apapun selain detak jantung Ujo yang berdetak kencang. Namun, ketika ia membuka matanya, ada satu hal yang jelas terlihat, sebuah simbol yang terukir di permukaan kuali. Sebuah simbol yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah tanda yang membuatnya merasa bahwa ia telah melangkah terlalu jauh. Simbol itu tampak seperti gambar tangan yang memegang sebuah kunci, namun di tengahnya ada lingkaran gelap, seperti sebuah mata yang menatap tajam. Ujo menatap simbol itu dengan penuh rasa takut dan kebingungan. Apa artinya ini? Pikirnya. Hatinya penuh dengan pertanyaan yang tak bisa dijawab. Malam itu, Ujo merasa ada sesuatu yang telah berubah dalam dirinya. Sesuatu yang tidak bisa ia kembali. Sesuatu yang tidak bisa ia hindari lagi. Kuali itu bukan hanya alat masak nasi, tetapi itu adalah portal. Sebuah pintu yang membuka jalan menuju dunia yang tak ia ketahui. Dan Ujo adalah pengawal yang tak bisa lepas dari takdir ini. Ujo tertegun di hadapan kuali tua itu. Cahaya yang menyilaukan tadi perlahan memudar, meninggalkan keheningan yang sangat dalam, seolah waktu itu sendiri terhenti. Namun, meskipun suasana sekitar tampak biasa-biasa saja, perasaan Ujo tak bisa ia bendung lagi. Ada sesuatu yang baru saja berubah di dalam dirinya, sesuatu yang terasa semakin berat dan mengerikan. Simbol yang terukir di permukaan kuali itu semakin jelas terlihat, seperti sebuah mata yang terus menatapnya dengan penuh misteri. Tangan yang memegang kunci, dengan lingkaran gelap di tengahnya, apakah itu sebuah petunjuk? Ataukah sebuah peringatan? Apa yang sebenarnya telah terjadi? Pikirnya, hatinya berdegup kencang. Perasaan cemas menyelimutinya. Ujo mencoba mengalihkan pandangannya, tetapi simbol itu tetap ada di depan matanya. Ada semacam tarikan kuat yang mengikatnya, membuatnya merasa tak bisa lepas dari apa yang baru saja terjadi. Ia tahu, malam ini adalah malam yang berbeda. Apakah kuali itu sekarang telah benar-benar memiliki kendali atas dirinya? Beberapa hari setelah ritual malam purnama itu, kejadian-kejadian aneh semakin menjadi-jadi. Suasana di warung Padang Ujo yang sebelumnya ramai dengan pelanggan kini terasa semakin mencekam. Ujo merasakan ada perubahan yang sulit dijelaskan, seperti ada sesuatu yang menyusup ke dalam udara dan mempengaruhi semua yang ada di sekitarnya. Pelanggan yang datang mulai mengeluh tentang hal-hal yang semakin tidak wajar. Mereka merasa tidak nyaman dengan suasana di dalam warung, meskipun semuanya tampak seperti biasa. Makanan yang disajikan terasa lebih pedas daripada biasanya, meskipun Ujo tidak menambah sambalnya. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka merasa mual setelah makan, seakan ada sesuatu yang tidak beres dengan makanan yang mereka santap. Pagi itu, ketika Busari datang, ia tampak berbeda dari biasanya. Matanya lebih lelah, wajahnya tampak cemas. Ia duduk dengan ragu di meja favoritnya, seakan enggan untuk makan.
Ujo, saya merasa ada yang aneh dengan tempat ini akhir-akhir ini. Sepertinya ada yang mengawasi kita, ada yang berbeda, kata Busari, sambil menatap sekitar warung dengan penuh kecurigaan. Ujo terdiam. Apakah ini semua berkaitan dengan kuali tua itu? Ia merasa ada sesuatu yang mengintai, sesuatu yang tidak bisa ia lihat, tapi bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Apakah ritual yang ia lakukan sudah terlalu jauh? Terkadang, ia merasakan bahwa semakin banyak pelanggan yang datang, semakin besar pula beban yang ia rasakan. Ia tidak bisa menahan rasa takut yang kian mendalam. Jika ia berhenti, apakah semuanya akan berakhir? Namun, yang lebih membuatnya cemas adalah simbol yang terukir di dalam kuali itu. Semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa bahwa simbol itu bukan sekadar hiasan. Itu adalah sebuah peringatan. Pada malam berikutnya, saat warung sudah tutup dan suasana sekitar sudah sepi, Ujo duduk sendiri di dapur, menatap kuali dengan perasaan yang semakin gelisah. Ia tahu malam ini, seperti malam-malam sebelumnya, adalah malam yang penuh dengan harapan dan ketakutan. Ia merasakan getaran yang sama seperti malam bulan purnama, seperti ada sesuatu yang menunggunya. Mungkin itu adalah suara dari dalam kuali, atau mungkin itu hanya perasaan aneh yang semakin melilit dirinya. Saat ia kembali melakukan ritual malam itu, saat dupa mulai mengebul dan lilin mulai menyala, kuali itu kembali menunjukkan tanda-tanda yang mengerikan. Desisan yang pernah ia dengar, yang semakin lama semakin terasa seperti bisikan, kembali terdengar, tetapi kali ini lebih mengerikan. Suara itu bukan hanya desisan, tapi seperti suara ribuan orang berbicara dalam satu waktu, semua berbisik dalam nada yang rendah, namun sangat nyata. Jaga aku, Uj. Jangan tinggalkan aku. Suara itu berbicara lagi, lebih jelas dari sebelumnya, tetapi kali ini bukan hanya dari dalam kuali, melainkan seperti berasal dari seluruh ruang dapur. Seperti ada banyak suara yang terpendam, yang menunggu untuk keluar. Kamu sudah melangkah terlalu jauh, Ujo. Tidak ada jalan kembali. Ujo terkejut dan mundur, tetapi kakinya terasa berat, seperti ada tangan yang menariknya kembali ke arah kuali. Apa yang dimaksud dengan tidak ada jalan kembali? Pikirnya, tubuhnya gemetar ketakutan. Ia merasa semakin terperangkap dalam dunia yang tidak ia mengerti. Apa yang terjadi jika aku berhenti? Pikirnya, mengulang pertanyaan yang sama berulang kali. Namun, kali ini jawaban yang didapatkan sangat jelas. Tidak ada jalan mundur. Pada hari-hari berikutnya, Ujo tidak bisa tidur nyenyak. Matanya sering terjaga tengah malam, memikirkan apa yang telah ia lakukan. Ia tahu, semakin banyak ritual yang ia lakukan, semakin banyak pula perubahan yang terjadi. Namun, ada satu hal yang mulai ia sadari, ada yang mengawasi dirinya. Dan semakin lama, pengawasan itu semakin mengikat. Suatu hari, ketika warung sedang sepi, seorang pria tua datang dan duduk di meja dekat jendela. Wajahnya yang keriput dan matanya yang tajam memberi kesan bahwa ia sudah banyak melihat dunia ini. Mungkin, kata Ujo dalam hati, pria ini adalah seseorang yang bisa memberi penjelasan tentang semua ini. Pria itu, meskipun tampak biasa, memiliki aura yang tidak bisa dijelaskan. Ujo merasa seperti mengenalnya, meskipun ia yakin mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Ujo, kata pria itu, setelah beberapa saat duduk tanpa berkata apa-apa. Kuali itu sudah mulai menunjukkan kekuatannya, bukan? Ujo terdiam. Bagaimana pria ini tahu? Pikirnya, cemas. Apa maksud Anda? Tanyanya hati-hati. Pria tua itu menatapnya dengan tatapan tajam. Kuali itu bukan sekadar alat masak, Ujo. Itu adalah pintu. Pintu menuju dunia lain. Kekuatan yang terkandung di dalamnya sudah mengikatmu, dan jika kamu tidak berhati-hati, kamu akan kehilangan semuanya. Bahkan hidupmu sendiri. Ujo merasa darahnya membeku mendengar kata-kata pria itu. Tapi saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Setiap kali saya berhenti, saya merasa kehilangan segalanya. Semua pelanggan datang karena kuali itu, kata Ujo, suaranya hampir tak terdengar. Pria itu menunduk, seolah memikirkan sesuatu. Kadang-kadang, Ujo, kita tidak menyadari bahwa keberuntungan yang kita terima datang dengan harga yang sangat mahal. Kuali itu, di bawah permukaannya, memiliki sebuah kekuatan gelap yang bisa mengambil lebih banyak dari yang kamu bayangkan.
Dan kamu sudah terlalu dalam. Itu adalah bahaya yang tidak bisa kamu lihat sekarang. Tapi suatu hari, kamu akan menyadarinya. Pria tua itu berdiri, meninggalkan beberapa lembar uang di atas meja. Sebelum keluar, ia berkata dengan suara yang dalam dan penuh makna, "Ingatlah, Ujo, tidak semua yang berkilau itu emas, dan tidak semua yang menguntungkan itu datang dengan baik. Kuali itu sudah memilihmu. Tapi apakah kamu sudah siap menerima konsekuensinya?" Ujo menatap pria tua itu pergi, perasaan cemas yang semakin membekap hatinya. Apakah benar? Kuali itu akan mengambil lebih dari yang bisa ia bayar? Ia menatap kuali tua di dapur, simbol yang terukir di dalamnya seakan semakin mengintimidasi dirinya. Ia tahu satu hal, bahaya yang datang sudah mulai mendekat.